Kenapa sih dokumen sejarah Nusantara banyak yang hilang, sehingga akhirnya kita sering dianggap sebagai bangsa yang primitif, dan akhirnya membenci leluhur kita sendiri, dan lupa dengan jati diri kita sebagai bangsa yang besar dan beradab? Ini karena kita minim sekali peninggalan sejarah dan dokumen-dokumen kuno yang mencatat betapa besarnya peradaban leluhur Nusantara dulunya. Malahan, leluhur kita sering dibilang sebagai leluhur yang tidak beradab dan penyembah pohon atau roh-roh tidak jelas di alam semesta. Kalau kalian baca buku Nusantaria berikut ini, ada beberapa sebab kenapa catatan dan peninggalan sejarah kita lenyap dan sulit untuk dicari, sehingga kebesaran peradaban Nusantara dulu tidak populer seperti sejarah Eropa, Cina, atau India. Pertama, karena umur kerajaan-kerajaan di Nusantara dulu cenderung pendek. Nusantara adalah negeri kepulauan dan setiap pulau ini bisa memiliki kerajaannya sendiri-sendiri. Umur kerajaan ini seringkali pendek, tidak sampai ribuan tahun. Yang kedua, kurangnya pencatatan sejarah di masa prakolonial sebelum bangsa Eropa menjajah Nusantara. Catatan sejarah kita sedikit dan kebanyakan sejarawan menggunakan rujukan catatan dari luar Nusantara, yang mana identitas tempatnya tentu sulit untuk dipastikan karena ada perbedaan istilah dan tata bahasa dalam penyebutan. Yang ketiga, jarang sekali tersisa peninggalan arkeologi besar selain sisa-sisa candi. Itu pun sudah banyak yang dihancurkan. Yang keempat, kalaupun dokumen catatan sejarah seperti rontal atau kitab kuno itu ada, kebanyakan sudah diborong ke Eropa untuk disimpan dan diperjualbelikan, sehingga masyarakat Nusantara tidak mampu lagi mengenali kejayaan leluhurnya dan menjadi bangsa inferior yang akhirnya mudah untuk dijajah. Ini karena kita semua sudah lupa dengan jati diri kita dan tidak tahu menau betapa besar dan maju peradaban leluhur kita dulunya. Yang kita tahu, kita terus-menerus dicekoki di sekolah kalau leluhur kita dulunya itu primitif dan tidak beradab. Justru orang-orang luarlah yang dianggap membawa peradaban ke Nusantara, dan ini adalah ajaran warisan dari zaman penjajahan Eropa sejak dulu. Dugaan saya, kita sengaja diajarin begini supaya tetap jadi bangsa inferior dan mudah dikendalikan sebagai budak bisnis-bisnis penjajah Eropa dulu. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Nusantaria, Sejarah Asia Tenggara Maritim berikut ini. Ini adalah buku yang banyak membuka sejarah-sejarah besar leluhur Nusantara di bidang maritim dan perdagangan global yang sepertinya selama ini sengaja dikaburkan oleh para penjajah supaya kita lupa sama jati diri kita sendiri dan mudah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Check out bukunya di keranjang kuning di video aku sekarang dan pastikan kalian segera melakukan payment karena belum tentu loh buku ini bakalan cetak ulang sama penerbit kalau misalnya sudah sold out. Makanya mumpung masih ada, buruan di check out sekarang juga.